I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Safitri dengan NIM 23080240033. Di sini saya akan membuat tugas video konseling tentang menunda-nunda tugas temanya dengan menggunakan pendekatannya realita. Di mana nanti saya ada memakai dua metode, yaitu ada skala 1 sampai 10 dan juga saya ada WDEP. Di mana konseling nanti berplanning tentang masalahnya. Begitu. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah konseling individu. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau mengikuti sesi konseling hari ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Syukurlah. Sebelum kita masuk ke sesi konseling hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pembicaraan kita hari ini itu bersifatnya rahasia. Jadi Bapak itu bisa menceritakan secara terbuka, secara tenang, dan secara detail ya Pak ya. Ya, Bu. Baiklah, coba Bapak sekarang langsung aja menceritakan kenapa Bapak ini ingin mengikuti sesi konseling hari ini. Saya itu sering mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan tugas saya, Bu. Oh, Bapak ini sering mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan tugas. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, apa yang menyebabkan Bapak ini sering mengulur-ulur waktu mengerjakan tugas? Mungkin karena saya malas mengerjakannya dan sering bermain HP gitu. Bagaimana perasaan Bapak ketika mengerjakan tugas itu, tugasnya sudah mepet deadline? Perasaan saya panik, bingung, terus harus mengerjakannya. Begitu ya Pak. Apakah perilaku seperti ini sudah lama Pak? Ya, sudah cukup lama, Bu. Menurut pandangan Bapak nih, dampak signifikan apa sih yang Bapak rasakan saat menunda-nunda tugas tersebut sih Pak? Saya merasa nilai saya kurang maksimal dan mudah gelisah. Saya sudah menangkap apa yang sedang Bapak rasakan. Sekarang coba kita fokuskan pada apa yang sesungguhnya Bapak rasakan. Dari kejadian Bapak ini sering menunda-nunda tugas tersebut ya Pak ya, apa sih keinginan Bapak atau harapan besar Bapak ke depannya setelah tidak menunda-nunda tugas tersebut? Dan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan ingin mengerjakan tugas kuliah dengan tepat waktu. Oh begitu. Menurut Bapak sendiri nih sekarang, mengapa sih tujuan itu menjadi tujuan akhir untuk diraih? Nah, saya ingin menciptakan nilai yang memuaskan dan terhindar dari rasa cemas, Bu. Oh begitu. Sekarang selain Bapak ingin mencapai nilai yang memuaskan, target apa selanjutnya yang Bapak ingin raih? Saya ingin menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab atas kewajibannya. Oh berarti begini ya Pak ya, dapat saya simpulkan bahwasanya tuh Bapak tuh ingin menjadi pribadi yang disiplin, yang bertanggung jawab, terus dan juga Bapak ingin ini tuh ingin menjadi mahasiswa yang mengerjakan tugasnya tidak terburu-buru. Apakah demikian Pak? Iya, Bu. Lalu aktivitas apa yang Bapak lakukan setelah melihat tugas tersebut dan mengira waktunya itu sangat lama Pak? Saya sering melihat video konten. Oh, memang kalau menonton video konten itu Bapak biasanya berapa lama? Bisa
sampai berjam-jam, Bu. Baik, sekarang saya tinjau ulang ya Bapak ya, bagaimana respon Bapak saat mendapatkan tugas dari seorang guru atau dosen. Maksud saya di sini tuh langkah pertama yang Bapak ambil saat mendapatkan tugas itu bagaimana Bapak? Saya melihat waktu pengumpulan dan waktu itu masih cukup panjang, Bu. Oke, baik. Saat waktu terus berlalu, Anda belum juga nih merasakan mengerjakan tugas tersebut. Apa yang biasanya Anda lakukan? Saya merasa cemas karena belum menyelesaikan tugasnya, Bu. Oh, berarti dapat disimpulkan ya nih Pak ya, bahwasanya tuh perilaku utama yang muncul saat tugas itu diberikan oleh dosen, saat diberikan oleh guru, Bapak itu merasa bahwasanya tuh kayak nanti aja, tugasnya masih lama, pengumpulannya masih lama. Apakah benar begitu Pak? Ya, seperti itu, Bu. Jadi begini Bapak, dalam aspek penilaian itu perilaku nggak hanya nilai, tapi perilaku kita itu juga dinilai kan Pak. Apakah yang Bapak Anda lakukan itu sudah membawa Bapak itu menuju ke cita-citanya atau menjadi mahasiswa yang disiplin? Belum sama sekali. Lalu apakah kebiasaan menunda tugas Bapak itu membuat nilai Bapak itu semakin membaik? Tidak, Bu. Bagaimana dengan ketenangan hati Bapak? Apakah memberikan efek ketenangan? Tidak. Malah menambah kecemasan. Jika kebiasaan ini akan terus menerus dan berkelanjutan, menurut Anda apa konsekuensi terburuk yang akan terjadi, Pak? Nilai saya akan semakin ambruk dan saya akan terus hidup dalam tekanan psikologis. Oh, terus apa yang Anda rasakan di dalam hati setelah menyadari kenyataan tersebut, Pak? Saya merasa sudah saatnya untuk bersungguh-sungguh untuk berubah, Bu. Apa alasan terkuat yang membuat Bapak ini yakin bahwa perubahan ini harus dimulai sekarang juga, Pak? Karena saya lelah mengulangi siklus kesalahan yang sama seperti kemarin. Terus baik Bapak, mari kita susun rencana tindakan yang konkret dan masuk akal. Menurut Bapak sendiri nih ya Pak ya, langkah kecil pertama yang paling mungkin untuk segera dijalankan atau ditangani itu apa Pak? Saya akan berusaha untuk mengerjakan tugas setiap harinya pas dapat tugas itu. Lalu apa Pak alasan yang terkuat menurut Bapak sendiri yakin bahwa perubahan ini tuh harus segera dimulai atau harus segera dilakukan begitu Pak? Karena saya lelah mengulangi siklus kesalahan yang sama terus-menerus, Bu. Baik, mari kita sekarang susun rencana ya Pak ya, tindakan yang konkret dan masuk akal. Apa yang menurut Bapak langkah kecil pertama yang paling mungkin untuk segera diambil atau dijalankan Pak? Saya akan berusaha mengerjakan tugas sedikit demi sedikit pada hari itu juga, Bu. Kira-kira itu jam berapa sih Pak, atau momen apa yang paling tepat untuk Bapak itu bisa melakukan tugas Pak? Ya, saya pilih waktu sekitar habis maghrib itu, Bu. Berarti itu ya Pak ya, setelah sholat maghrib ya Pak ya? Ya, Lalu apa strategi yang Bapak dapat mudah teralihkan oleh gawai selama 1 jam tersebut Pak? saya akan mematikan seluruh pemberitahuan dalam HP saya, Bu. Apakah Bapak merasa rencana ini cukup realistis untuk dijalankan Pak? Ya, sepertinya bisa untuk realistis, Bu. Kita kan pakai pendekatannya itu pendekatan realita Pak. Realita ini tuh ada metodenya Pak. Kalau metode yang saya gunakan ke Bapak ini akan saya gunakan dari skala Pak, skala angka 1 sampai angka 10, dimana angka 1 ini paling rendah Pak realistisnya, tapi di angka 10 realistisnya sangat tinggi Pak. Menurut Bapak sendiri apa yang dilakukan Bapak nantinya itu apakah sudah merealitaskan Pak atau belum Pak? Ya, sudah, dan kemudian
Bapak menaruh angka di angka 8. Jadi Bapak mengapa memilih angka 8 Pak, yang paling agak tinggi, tidak di angka 5? Kenapa Pak? Karena saya bertekad untuk bersungguh-sungguh kuat melihat rencana ini sangat aktif. Ya itu sangat luar biasa sih ya Pak ya menurut saya. Jadi kita bikin komitmen gini aja Pak, yang akan Anda pegang itu, yang akan Bapak pegang itu mengerjakan tugas selama 1 jam setiap malam sepulang sholat maghrib, dan mematikan ponselnya atau mematikan notifikasi pemberitahuannya. Apakah itu kesepakatan kita Pak? Ya, saya sepakat dengan itu. Baik, tadi kita sudah melakukan skala, Bapak sudah memilih angka 8. Dari keseluruhan sesi yang kita alami hari ini ya Pak ya, dari pembukaan, tadi kan saya juga pakai teknik WDEP ya Pak. Terus kita memplanning tadi saya sudah memberikan skala ke Bapak dari angka 1 sampai 10 dan Bapak memilih angka 8. Bapak kita sudah sepakat bahwasanya Bapak tidak boleh bermainan HP saat mengerjakan tugas dan mengerjakannya setelah maghrib. Terus dari seluruh sesi tadi ya Pak ya, hal apa yang membekas atau paling berkesan bagi Bapak nih di sesi konseling ini Pak? Saya baru benar-benar menyadari bahwa kebiasaan menunda yang saya lakukan ternyata hanya menjauhkan saya dari tujuan hidup yang saya inginkan. Lalu nih Pak, ya Pak ya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi konseling ini Pak? Saya merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk segera memulai perubahan, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau Bapak itu sudah merasa termotivasi, sudah merasa lega banget ya Pak ya setelah sesi konseling ini. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Saya berharap komitmen yang sudah kita buat tadi Bapak dapat menjalankannya dengan baik ya Pak ya. Tolong dijaga komitmen kita, dan terima kasih banyak Bapak sudah hadir dalam sesi konseling ini atas keterbukaan dan partisipasi aktifnya yang Bapak lakukan selama sesi ini ya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan membimbing saya. Sama-sama Pak, semoga sukses selalu dan perubahan yang positif ya Pak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau masih ada kesalahan dan kehilafannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.